Tak hanya di Surabaya, Jawa Timur, saudara, peringatan Hari Buruh juga dilakukan di Makassar. Massa buruh juga sudah berkumpul di Tol Reformasi. Dan yang Anda saksikan ini adalah bagaimana kegiatan dari massa buruh yang melakukan orasinya dalam peringatan Hari Buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei hari ini. Saudara, mereka ini berkumpul dan kemudian rencananya akan menuju beriringan ke kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Sesampainya di sana, saudara, mereka akan menggelar unjuk rasa dan juga orasi untuk menuntut sejumlah fokus utamanya adalah isu kesejahteraan, saudara. Saudara, selain dari Makassar, Sulawesi Selatan, saudara, peringatan Hari Buruh juga digelar di wilayah Medan, Sumatera Utara. Kita akan temui jurnalis Kompas TV, sudah ada Ferry Irawan di depan kantor Gubernur Sumatera Utara. Ferry, selamat siang Ferry. Ferry, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan juga situasi terkini dalam peringatan Hari Buruh saat ini di sana? Ya, Adisti, Larasati dan juga saudara, selamat siang. Saya tidak dapat dengan jelas mendengar apa yang Anda sampaikan. Namun dapat saya sampaikan saat ini kami berada di Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara, karena memang peringatan Hari Buruh Internasional ini juga berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Namun bedanya di Kota Medan, peringatan Hari Buruh ini untuk kelompok buruh seolah terbagi dalam dua kelompok. Ada yang memilih memperingati Hari Buruh dengan datang berkumpul ke Lapangan Merdeka, Kota Medan, Sumatera Utara untuk menikmati pesta rakyat yang disediakan oleh Polda Sumatera Utara dan juga pemerintah setempat. Seperti yang terlihat di belakang saya, pesta rakyat yang diselenggarakan oleh Polda Sumatera Utara dan juga pemerintah setempat ini baru dimulai sekitar 30 menit yang lalu, dan nantinya di sini akan ada banyak sekali perlombaan yang disiapkan. Dan juga tentunya ada hadiah-hadiah yang sangat menarik, dan ini yang memancing buruh untuk datang ke tempat ini. Kami melihat ada sedikitnya 17 batang pohon pinang di sini, dan tentunya di masing-masing batang pohon pinang ini ada sangat banyak sekali hadiah. Seperti tadi saya sampaikan, hadiah-hadiah inilah yang menarik buruh untuk datang ke tempat ini ketimbang mereka memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa, baik itu dilakukan di kantor Gubernur Sumatera Utara maupun di kantor Wali Kota Medan, Sumatera Utara, seperti yang tahun-tahun sebelumnya sering dilakukan. Itu tadi kelompok pertama, sedangkan ada kelompok satu lagi yang juga memperingati Hari Buruh hari ini di Kota Medan, Sumatera Utara. Ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI yang memilih berbeda dengan kelompok buruh yang berkumpul di Lapangan Merdeka Kota Medan. Mereka memilih untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa, dan rencananya mereka akan datang ke kantor Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan sejumlah tuntutannya. Mengapa mereka masih memilih untuk melakukan aksi unjuk rasa ketimbang berkumpul di Lapangan Merdeka bersama dengan kelompok buruh yang tergabung dalam berbagai macam organisasi buruh yang sejak pagi tadi sudah datang ke tempat ini? Mereka memilih untuk tetap melakukan aksi unjuk rasa. Ini disebabkan karena tuntutan-tuntutan mereka di tahun-tahun sebelumnya pada saat peringatan Hari Buruh ini sampai dengan saat ini masih belum juga terrealisasi. Salah satunya yakni mereka menuntut agar dihapuskannya sistem kerja kontrak dan juga tentunya peningkatan kesejahteraan yang memang menurut para buruh sampai dengan saat ini belum juga terrealisasi. Seperti diketahui, Provinsi Sumatera Utara untuk upah minimum provinsinya ini masih terbilang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Padahal Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi terbesar yang ada di Pulau Sumatera, dan tentunya biaya hidup di Provinsi Sumatera Utara sangatlah tinggi. Sehingga ini yang membuat para buruh tetap melakukan aksi unjuk rasa, tetap menuntut agar adanya peningkatan kesejahteraan bagi para buruh yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Adisti. Ya, Anda melaporkan di Lapangan Merdeka, dan dalam peringatan Hari Buruh di hari ini di Lapangan Merdeka positif sekali ada pesta rakyat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah setempat di sana. Lalu bisa Anda ceritakan bagaimana dengan lokasi-lokasi lainnya yang menjadi pusat dari peringatan Hari Buruh di Medan, Sumatera Utara? Bagaimana, apakah ada pengamanan khusus, lalu apakah ada rekayasa arus lalu lintas di sana? Sekali lagi, terima kasih.
Ya, tentu saja ada rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan oleh petugas kepolisian dalam ini Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan dan juga Dinas Perhubungan Kota Medan Sumatera Utara. Di tempat pertama yang tadi saya sampaikan adalah Lapangan Merdeka, Kota Medan Sumatera Utara. Tentunya jika nantinya sangat banyak massa yang datang ke tempat ini akan dilakukan rekayasa arus lalu lintas. Terlebih lagi tadi kami sempat menemui pihak kepolisian menyebutkan akan ada penutupan arus lalu lintas persisnya di Jalan Bukit Barisan yang terletak di sisi utara Lapangan Merdeka. Mengapa jalan ini nantinya akan ditutup? Karena jalan tersebut merupakan akses menuju stasiun kereta api Kota Medan, sehingga jika dipaksakan jalan ini tetap dibuka, maka warga yang akan menggunakan jasa moda transportasi kereta api akan terganggu. Oleh sebab itu jalan Bukit Barisan akan ditutup dan kemudian warga yang ingin ke stasiun kereta api Kota Medan akan dialihkan menuju Jalan Balai Kota dan kemudian nanti akan diarahkan ke kanan menuju Jalan Putri Hijau atau maksud kami ke Jalan HM Yamin untuk kemudian kembali ke stasiun kereta api Kota Medan. Selain Jalan Bukit Barisan, tentunya ada tempat kedua yang tadi kami sampaikan, yakni ada konsentrasi buruh yang akan melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Gubernur Sumatera Utara yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro, Kota Medan, Sumatera Utara. Di Jalan Pangeran Diponegoro tentunya nanti akan ada penutupan arus lintas jika banyaknya buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dan menutup badan jalan. Jika nantinya Jalan Pangeran Diponegoro ditutup, maka pihak kepolisian telah menyiapkan petugas kepolisian untuk mengalihkan arus lalu lintas yang akan kendaraan yang akan menuju Jalan Pangeran Diponegoro akan dialihkan ke Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara. Jika kita berbicara jumlah personil, Adisti dan juga saudara, ada sedikitnya 900 personil kepolisian Resor Kota Besar Medan yang telah disiagakan mulai dari di titik-titik tempat adanya konsentrasi massa buruh di Lapangan Merdeka dan juga di depan kantor Gubernur Sumatera Utara dan juga di sejumlah jalan yang nantinya diprediksi akan dilalui oleh buruh, sehingga ada lebih dari 900 personil kepolisian Resor Kota Besar Medan yang telah bersiaga untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan, untuk mengantisipasi adanya kemacetan yang dapat berdampak buruk bagi warga Kota Medan yang akan beraktivitas hari ini, Adisti. Ya, pengamanan sudah disiagakan, skema arus lalu lintas juga sudah disiapkan di Medan, Sumatera Utara. Pesta rakyat digelar dalam peringatan Hari Buruh hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV sudah ada di sana. Terima kasih dari Medan, Sumatera Utara. Kita ke jurnalis Kompas TV di Makassar, sudah ada Nana Narundana di sana. Nana, selamat siang Nana. Nana, kalau tadi di Medan, Sumatera Utara ada pesta rakyat yang digelar untuk memperingati Hari Buruh. Bagaimana dengan di Makassar? Ya, selamat siang saudara, selamat siang Adisti. Dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati tiap tanggal 1 Mei di tiap tahunnya, ini juga dilakukan di Kota Makassar. Namun mungkin cukup berbeda jika kita lihat pelaksanaan dari di kota-kota lainnya seperti di Medan tadi, aksi demonstrasi mungkin diwarnai dengan aksi yang lebih soft. Kalau kita pantau di Makassar sendiri, kegiatan atau aktivitas dalam memperingati Hari Buruh Internasional ini diwarnai dengan aksi demonstrasi yang diisi oleh orasi-orasi berisikan tuntutan-tuntutan dari berbagai atau ikatan serikat buruh yang ada. Nah, di sini saudara, peserta aksi diikuti dari berbagai aliansi atau serikat buruh. Salah satunya adalah Konfederasi Serikat Nusantara, yang mana tuntutan utama mereka dalam aksi demonstrasi di tanggal 1 Mei hari ini adalah penghapusan kontrak outsourcing, yang mana pada tuntutan ini mereka terus mengkampanyekan bahwasanya kontrak outsourcing merupakan sebuah bentuk dari perbudakan di era modern. Inilah yang menjadi tuntutan utama dari Konfederasi Serikat Nusantara. Nah, dari aliansi buruh lainnya, misalnya Pergerakan Pelaut Indonesia yang juga bergabung di aksi demonstrasi di Makassar hari ini, mereka menuntut kenaikan upah terhadap anak buah kapal di seluruh Indonesia, yang mana mereka merasa upah dari ABK ini masih belum
memenuhi standar kesejahteraan jika dibandingkan ABK-ABK yang ada di luar negeri. Mereka merasa ABK-ABK yang bertugas di kapal-kapal domestik ini standar kesejahteraan mereka masih sangat jauh di bawah standar kesejahteraan jika dibandingkan dengan standar keselamatan yang harus mereka pertaruhkan. Nah, selain itu saudara, mereka juga menuntut adanya otonomi ketenaga kerjaan yang mana ini merupakan dianggap bentuk lepas tangan dari pemerintah pusat terhadap nasib kaum buruh. Selain dari aksi yang dilaksanakan oleh berbagai serikat atau aliansi buruh yang ada di Kota Makassar ini saudara, aksi demonstrasi memperingati May Day atau Hari Buruh Internasional ini juga diikuti oleh berbagai himpunan-himpunan mahasiswa yang ada di Kota Makassar. Tadi kami perhatikan mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Hasanuddin dan juga Universitas Muslim Indonesia yang memang kampus-kampus tersebut berada di dekat lokasi pusat dilakukannya aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional ini. Aksi buruh ini saudara memang dari tiap tahunnya dilakukan atau diperingati di simpang Jalan Urip Sumoharjo, Petarani, Kota Makassar, atau lebih tepatnya berada di bawah Jalan Layang Tol Reformasi Kota Makassar. Aksi buruh ini dipusatkan di sini karena memang lokasi ini strategis menjadi tempat masyarakat untuk berlalu lalang, dalam artian disinilah jalan-jalan protokol yang mana di sekitar jalan ini juga beberapa tempat kantor utama ada di Kota Makassar seperti kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan juga kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk mengantisipasi kesemrawutan atau kemacetan lalu lintas kendaraan akibat dari adanya aksi peringatan Hari Buruh Internasional di Kota Makassar ini, ratusan personel dari Polda Sulawesi Selatan dan juga tambahan pasukan dari Polrestabes Kota Makassar ini disediakan. Namun tidak hanya personel kepolisian yang berjaga di sini, ratusan personel Dinas Perhubungan Kota Makassar juga tampak sibuk mengatur lalu lintas karena memang lokasi tempat dijadikannya aksi demonstrasi di sini saudara adalah titik jalan yang sangat vital di Kota Makassar, sehingga memang perlu diwaspadai dengan penertiban lalu lintas yang begitu baik dari pemerintah Kota Makassar dan juga pihak kepolisian. Adisti. Iya, Nana, Jalan Tol Reformasi menjadi salah satu lokasi di Makassar, Sulawesi Selatan untuk melakukan orasi dalam peringatan Hari Buruh. Pengamanan juga tadi disiagakan di sana. Lalu bagaimana? Apakah di sana juga disiapkan skema pengalihan arus lalu lintas? Ya, tentu Dinas Perhubungan yang mengatur lalu lintas di Kota Makassar ini telah menyiapkan skema pengalihan arus lalu lintas karena jalan di bawah tol Jalan Layang Reformasi ini telah ditutup, sehingga para pengguna kendaraan yang hendak melintas baik itu dari arah Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Petarani ini tidak bisa melewati jalan bawah. Namun mereka masih bisa melewati jalan atas, yaitu flyover tepatnya dari Jalan Urip Sumoharjo dari arah Jalan Perintis menuju ke Jalan Gunung Bawah Karaeng. Namun penutupan ini berlaku dari satu sisi, yaitu di sisi Jalan Urip Sumoharjo menuju ke Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu ditutup oleh dan dijaga juga oleh personel kepolisian. Ada personel Sabhara yang kami perhatikan tampak berjaga-jaga di atas sana. Ini juga saudara, arus lalu lintas juga tampak dialihkan dari Jalan Tol Reformasi menuju Jalan Petara ini harus memutar, tidak bisa melewati flyover atau jalan layang, sehingga mereka harus berputar cukup jauh di pertengahan Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar. Nah, saudara, tadi juga sempat kami perhatikan adanya hal-hal yang di luar rencana, bahwasanya sempat kami perhatikan ada ledakan petasan begitu, namun ini cepat ditanggapi atau cepat diawasi langsung oleh pihak kepolisian Kota Makassar, sehingga aksi dapat kembali berjalan lancar tanpa adanya campur tangan yang berarti dari pihak kepolisian. Di sini memang kami perhatikan bahwa para buruh ini sangat bebas dalam menyampaikan orasi mereka yang berisikan tuntutan mereka. Mereka secara bergantian untuk
menyampaikan tuntutan mereka, dan juga pihak kepolisian tampak hanya berjaga-jaga di pinggir jalan di sini dan lebih fokus untuk mengatur jalannya arus lalu lintas agar tertib dan juga lancar, Adisti. Iya, buruh di Makassar, Sulawesi Selatan menyuarakan aspirasi mereka dalam peringatan Hari Buruh yang dipusatkan di beberapa lokasi, salah satunya di tempat Anda melaporkan di bawah tol Reformasi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nana Narundana melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.